di unmute sih. Oke. Oke, Yuda udah di tempat ya? Oke. Udah ya? Oke. Lagi di mana, Yud? Kayaknya kok itu di UGM ya? Nggak boleh di UGM, coy. Dilarang, teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah on time. Apresiasi sekali. Dan nggak apa-apa untuk yang telat. Nanti akan saya kabari, tadi ada yang saya telepon juga ya. Nanti akan saya telepon supaya memastikan teman-teman ingat bahwa ada event ini gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Introduction to Machine Learning. Jadi untuk Microsoft sendiri, dulu ada machine learning yang kita pakai di Azure gitu. Nah, nanti dan teman-teman nanti juga akan mengenal tentang ML.NET, terus kedepannya seperti apa dan akan dibungkus seperti apa, nanti akan disampaikan oleh teman kita, mentor kita, bernama Faturrahman Yudanto. Oke. Nah, oke, seperti itu aja 2 menit introduction itu udah lama sekali. Nanti malah saya stand up komedi. Temenku katanya kok nggak dapat email. Sedih sekali. Siapa nama temannya? Bisa tolong di ini ya, di chat, di reply di grup sini supaya saya telepon dia. Irwansyah. Oknum apa ini? Oke, siap. Mungkin seperti itu. Silakan Mas Yuda langsung memulai materi. Nanti mungkin seiring berjalannya materi akan ada beberapa teman lagi yang bertambah gitu. Gitu. Ya, silakan Mas Yuda, saya akan off-kan kamera saya. Terima kasih. Dadah. Oke. Oke, terima kasih Nindi. Ya, cek suara saya kedengeran ya, teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita memulai materinya, kita review dulu materi sebelumnya.
Eh, oke, cek. Oke. Nah, ya sebelum kita mulai materinya, kita akan review materi minggu lalu. Oke. Nah, silahkan join gamenya di Kahoot. Nah, nanti ada 5 pertanyaan tentang materi minggu lalu. Nah, intinya kita akan review. Nah, dari minggu lalu tentang pengenalan data science dengan Python. Nah, intinya kita mulai dengan data struktur, kemudian kemarin kita juga udah mulai sedikit dengan machine learning, yaitu yang regresi linear. Oke, langsung join aja ke gamenya. Ada yang join ternyata. Silahkan buka di HP teman-teman masing-masing. Nah, oke. Oke. Ini kata Nindi 3 orang tertinggi nanti dapat kaos Azure. Oh, kita masih ada kaosnya. Oke. Kayaknya ada berapa orang sih? Oke, 16 orang, di sini baru 9. Oke, 13 orang dari 16 orang. Nah, malah kurang. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Jam 7.39 kita mulai kuisnya. Seperti itu aja. Oke.
Oke, 16. Oke, kita mulai kuisnya ya. Oke, yang join sudah 17 orang dari semua anggota. Oke, langsung aja. Yuk. Oke, manakah di bawah ini yang merupakan himpunan atau set? Oke, kuisnya tertampil ya di sana. Oh, di sini belum ada yang jawab. Apakah ada masalah? Oh, nggak keluar pilihannya. Iya kah? Oke, di sini oh iya. Oke, bentar. Coba kalau misal untuk pertanyaan berikutnya, ya. Oh, udah langsung. Ini yang dictionary. Ya, tadi langsung muncul ke sini. Ya, jadi untuk dictionary model-modelnya yang seperti ini ya. Jadi ada di sini ada key dan di sini ada value-nya sama dengan yang di sini. Di sini ini key-nya, ini value-nya dalam bentuk array atau list di sini. Oke, coba kita pertanyaan selanjutnya. Hmm. In. Hmm. Oh, karena ini ya. Oke, kalau misal di next lagi itu, oke, masih belum bisa, ya, belum bisa, nggak ada perubahan. Oke, ya udahlah, kita langsung ke materi aja ya. Kalau gitu, mohon maaf karena ada kesalahan teknis di sini sepertinya. Ya, oke untuk kaosnya nunggu kahut sesi berikutnya. Oke, ya sayang sekali karena ada masalah teknis di sini. Oke, kita langsung ke materinya aja. Oke. Sudah muncul ya slide-nya di sana? Aman? Aman.
Oke. Nah, materi malam ini kita akan sedikit mengenal tentang machine learning. Ya, intinya di awal nanti kita akan belajar apa itu tentang machine learning, terus bagaimana proses yang ada di dalamnya, sedikit proses, dan bagaimana proses secara keseluruhan tentang machine learning. Lalu nanti kita akan juga hands on tentang bagaimana cara membuat model machine learning. Untuk modulnya sudah bisa teman-teman akses di tab files di Teams di folder kelas material. Nah, nanti ada file Jupyter Notebook di situ dan juga ada beberapa data yang teman-teman bisa gunakan. Oke, seperti itu. Oke, nah ini ya intinya secara definisi ya, machine learning itu intinya studi tentang algoritma dan model statistika yang biasanya komputer itu gunakan untuk melakukan suatu tugas yang spesifik tanpa harus menggunakan instruksi secara jelas ya. Oke, misalnya instruksi secara eksplisit itu seperti if else ya, misalnya ada beberapa, misalnya batasan sebuah nilai ya, misalnya itu saat suhu itu kurang dari 25 derajat maka nyalakan penghangat ya, seperti itu kalau pakai instruksi yang eksplisit. Nah, namun machine learning ini dia bergantung pada pola dan inference. Jadi kita membentuk beberapa instruksi tersebut berdasarkan data-data yang kita latih ke machine learning. Nah, juga machine learning sendiri itu adalah salah satu bagian dari AI atau artificial intelligence. Nah, untuk pembagian ruang lingkupnya, jadi ada AI, machine learning, kemudian ada deep learning. Secara intelligence ya itu. Oke, secara umumnya ya, kalau AI itu sesuatu yang bisa kita bilang dia oke lah, dia pintar. Misal kayak mungkin sebuah alat atau mungkin sebuah pintu yang bisa membuka sendiri. Kalau misalnya itu kita anggap pintar, maka alat yang pintar itu bisa termasuk ke AI. Nah, machine learning sendiri dia masuk ke sub bagian dari AI yang mana sebuah mesin itu dapat belajar dari sekumpulan data yang kita beri ke mesin tersebut. Nah, sementara deep learning itu merupakan subbagian dari machine learning. Nah, bedanya di machine learning sendiri itu terdapat suatu proses yang namanya ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fitur itu ibaratnya kita ingin melatih sebuah mesin. Nah, kita beritahu di mesin tersebut ini fiturnya apa saja. Misalnya, kita akan melatih sebuah gambar kucing di sebuah mesin. Nah, kita tentukan kucing itu seperti apa. Jadi ada kakinya 4, dia memiliki ekor, kemudian berbulu, dan yang lain sebagainya. Nah, semacam kaki, bulu, dan ekor itu merupakan fitur. Nah, yang di kasus machine learning itu kita harus dapatkan terlebih dahulu. Sementara di deep learning, untuk proses ekstraksi fitur
itu menjadi satu proses dengan proses trainingnya. Jadi di deep learning itu hampir tidak perlu ekstraksi fitur. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk contoh kasus machine learning ya, secara keseluruhan itu ada 3, yaitu klasifikasi, regresi, dan pengklasteran. Klasifikasi sendiri ya intinya ada beberapa fitur masukan. Terus dari data-data masukan tersebut kita klasifikasi. Misalnya sebuah data itu dia termasuk kelas yang mana, apakah kelas A atau kelas B, seperti itu. Untuk regresi itu kita bisa memprediksi nilai selanjutnya dari nilai data-data sebelumnya, itu regresi. Sementara pengklasteran itu semacam mengelompokkan data. Oke, nah di sini klasifikasi dan regresi itu termasuk supervised learning. Supervised learning sendiri intinya mesin itu belajar tapi kita ajari. Jadi di situ ada outputnya. Jadi misalnya ada beberapa fitur A, B, C, D, itu nilainya misalnya 1, 0, 1, 0, itu termasuk di kelas A. Kalau misalnya nilai fiturnya 0, 1, 0, 1 itu termasuk di kelas B. Nah, jadi di supervised learning ini kita tentukan luaran dari data tersebut itu seperti apa. Sementara untuk clustering sendiri itu termasuk unsupervised learning. Jadi mesin itu dapat mengklasifikasikan sekumpulan data ke beberapa cluster. Seperti itu. Oke, itu untuk pengklasteran. Nah, jadi untuk malam ini kita akan main-main dengan klasifikasi. Untuk regresi kemarin sudah kita coba dengan regresi linear, dan mungkin teman-teman bisa main-main dengan metode regresi yang lainnya. Untuk malam ini kita akan coba klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi sendiri ada beberapa contoh kasus ya, misalnya bisa digunakan untuk di teks sendiri ada analisis sentimen, yaitu menentukan kalau misalnya sebuah teks tersebut itu baik atau buruk. Oke, selanjutnya ada pengelompokan berita. Jadi misalnya ada sebuah berita di media online seperti itu ya. Nah, kita ingin mengelompokkan berita tersebut secara otomatis. Nah, misalnya apakah berita ini termasuk di berita politik, atau di berita olahraga, atau di berita tentang gaya hidup, kesehatan, seperti itu. Kemudian ada deteksi objek. Kalau kita misalnya mau main-main citra atau gambar, itu bisa, salah satu contoh klasifikasi itu deteksi objek. Kemudian yang terakhir pengenalan gestur. Seperti itu contoh klasifikasinya. Oke, langsung untuk contoh kasus regresi itu ya seperti prediksi cuaca, terus prediksi nilai saham dari nilai sebelumnya, atau kredit scoring, juga prediksi tarif kendaraan. Oke. Oke. Nah, secara ini flow machine learning secara umum. Jadi dari sini, nah ini kita biasanya mengumpulkan sebuah dataset, yaitu ya sekumpulan data sebagai data yang ingin dilatih di machine learningnya. Nah, kemudian the training data, di sini ada pre-processing. Jadi data yang kita kumpulkan itu selanjutnya kita proses agar data tersebut intinya relevan untuk dilatihkan ke mesin. Misalnya di data tersebut ada nilai yang kosong. Nah, bagaimana kita cara memproses itu dan yang lainnya. Nah, setelah
Pre-processing ini kita akan masukkan ke machine learning. Di machine learning ini ya nanti mesin itu akan mempelajari data yang kita beri. Kemudian dari machine learning itu akan luarannya adalah sebuah model machine learning. Yang di bagian atas ini adalah proses training atau proses kita melatih mesinnya. Setelah itu di bawah ini merupakan proses prediksi. Jadi ada data baru yang sesuai, yang kurang lebih sebentuk lah dengan training datanya. Dari sini kita preproses agar masukannya itu sesuai dengan yang ada di modelnya. Kemudian model tersebut akan mengeluarkan hasil prediksi. Oke, seperti itu. Oke, nah ini contoh kasus ya. Ini KNN atau K-nearest neighbor. Jadi ini merupakan salah satu algoritma pengklasifikasi di machine learning. Nah itu K-nearest neighbor itu intinya cara kerjanya dia kayak nanti memilih beberapa data terdekatnya, kemudian memasukkan data baru itu ke satu kelas. Nah misalnya ya di sini kan ada sebuah kelas ya, ini kan sekumpulan kelas. Nah, di sini data-data yang masuk ke kelas A, kemudian yang di sini itu ada data-data yang masuk ke kelas B. Nah, seperti nama ya, K-nearest neighbor. Jadi kalau misalnya ada data baru di sini, dia akan mencari jarak ke beberapa tetangga. Oke, K sendiri ini nanti diganti oleh angka ya, misalnya nanti. Oke, nah selanjutnya setelah itu dia akan menghitung jarak tetangga terdekatnya. Nah itu misalnya di sini dia lebih dekat ke sini atau ke sini atau ke sini, dia akan menghitung jarak ke data berikutnya. Nah, kemudian dari situ dia voting. Kalau misalnya, nah ini K-nya sama dengan 3. Jadi dia akan mencari 3 tetangga terdekat. Nah, misalnya tetangga terdekatnya itu di sini, dan di sini. Nah, dia akan masuk ke kelas yang dia lebih dekat ke tetangga yang mana itu, atau data yang mana. Karena ini di sini yang kelas B lebih dekat atau lebih banyak di terdekatnya, maka nanti dia akan masuk ke kelas B. Nah itu untuk contoh KNN. Terus sebenarnya ada banyak metode tentang pengklasifikasi machine learning, seperti nanti ada linear SVM, kemudian ada naive Bayes, kemudian ada neural network. Nah, nanti bisa teman-teman explore sendiri seperti itu. Oke, nah ini tentang bagaimana kita mengevaluasi sebuah model machine learning. Jadi kenapa kita perlu evaluasi? Karena kita nggak tahu apakah model tersebut dapat memprediksi data baru itu dengan akurat. Nah, seperti yang kemarin. Nah, ini salah satu contoh untuk metode evaluasi, yaitu dengan confusion matrix. Nah, ini confusion matrix sendiri dia akan menunjukkan sebuah matriks
yang digunakan untuk mengetahui performa klasifikasi. Dalam hal ini kita case-nya klasifikasi ya. Jadi dia akan memetakan beberapa nilai yang ini di sini ada actual value-nya sama predicted value-nya. Jadi ada berapakah nilai yang sebenarnya dia itu diprediksi, sebenarnya nilai itu adalah 0 dan prediksinya 0 itu berapa. Kemudian kalau misalnya yang predicted value-nya itu 1, tapi actual value-nya itu 1 tapi terprediksi 0 itu berapa. Nah, ini dan ini berapa semuanya, nanti confusion matrix ini akan memetakan seperti itu. Jadi kalau misalnya model machine learning itu lumayan bagus ya, jadi nanti di sini nilai true negatif sama true positifnya itu cenderung lebih tinggi daripada false positif sama false negatifnya. Jadi kalau misalnya di sini nilai di sini itu tinggi dan di sini juga tinggi, nah itu akurasinya bagus. Oke, terus selanjutnya dari confusion matrix sendiri, nah itu bisa didapatkan nilai-nilai seperti ini, seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasannya nanti. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini salah satu metode untuk mengevaluasi, yaitu kita pakai k-fold cross validation. Di teman-teman kemarin masih ingat tentang train test split. Nah, itu bagaimana kita membagi data antara data training dan data validasi. Data training untuk melatih modelnya, kemudian validasi atau data test itu untuk mengetes hasil training dengan data ini. Nah, jadi dia membaginya secara berurutan ya. Kan kalau misalnya kita cuma train test split, kita bagi data training dan data test itu sekali, ya mungkin kita hanya dapat akurasi untuk performa yang di sini. Jadi k-fold cross validation itu, nah misalnya kita milih, jadi misalnya ini 5 ya. Jadi keseluruhan data itu akan dibagi menjadi 5. Terus 1/5 data pertama itu akan digunakan sebagai tes, kemudian sisanya itu sebagai data latih. Nah, dari situ kita ukur akurasinya di performa 1, kemudian lanjut ke 1/5 data kedua itu di sini sebagai tes, sisanya sebagai training, masuk ke performa 2, terus selanjutnya 3, 4, 5, dan seperti itu. Masing-masing performa ini kita dapat akurasinya. Nah, langsung untuk hasil akhirnya kita langsung rata-rata akurasinya seperti itu. Oke, nah seperti itu. Oke, itu untuk pengantar materi hari ini. Selanjutnya kita langsung selanjutnya kita langsung hands on ke VS Code. Teman-teman sudah bisa mengakses materinya.
Oke. Oke, itu ya. Oke, kita lanjutkan ke hands on-nya ya. Oke. Jadi di modul 3 ini kita akan ya outline-nya kita akan membahas tentang machine learning, terutama klasifikasi data. Terus kita akan membahas itu evaluasi performa dengan metode tadi yang telah kita bahas. Kemudian yang keempat, kita akan mendeploy model machine learning. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan package ini ya. Ada Pandas, NumPy, sama scikit-learn. Oke, scikit-learn itu ya memang salah satu package untuk memudahkan kita di machine learning. Oke, di package udah dapat atau udah install semua ya untuk scikit-learn. Oke. Nah, untuk untuk main-main machine learning malam ini, nah, kita akan menggunakan ini ya dataset dari Titanic ya. Jadi kita akan memprediksi apakah korban itu dia itu selamat atau enggak. Nah, di sini. Oke. Seperti pertemuan sebelumnya ya, kita tinggal untuk memuat datanya. Nah, itu langsung pakai Pandas saja. Itu CSV. Oke, terus kita akan tampilkan seperti apa datanya. Itu. Oke, jadi ada data seperti ini ya. Dia ada passenger ID. Terus apakah dia survive atau enggak. Kemudian ada ini kelas. Jadi penumpang ini itu dia masuk ke kelas mana? Masuk kelas dia mungkin apa ya? Kelas dia saat naik Titanic itu dia termasuk kelas 3 atau kelas 1. Nah, kemudian ada namanya, itu siapa aja.
kemudian ada ini jenis kelaminnya, umur, kemudian ini sibling, ini apakah dia itu punya ada nggak sih? Aku cek di detail datanya dulu. Oke, aku cek datanya dulu ya. Oke, jadi SIBSP ini sibling. Nah, itu apakah dia mempunyai pasangan atau enggak? Ini number of sibling atau spouse aboard the Titanic. Jadi dia itu naik bersama istrinya atau pasangannya atau anaknya atau enggak. Oke, terus PARCH ini number of parents or children aboard the Titanic itu. Kemudian di sini ada tiket, ini tiket number. Yang sering nge-mute ini. Oke, ada nomor tiket di sini. Kemudian ada tarifnya berapa. Ini kemudian juga ada kabinnya. Embark. Nah, ini embark itu posisi di pelabuhan mana dia naik. Nah, jadi ada S, C, dan Q nanti. Oke, nah kemudian kita eksplorasi datanya di sini. Nah di sini ada kolomnya, nama kolomnya apa aja, kemudian tipe datanya itu apa aja. Nah di sini ada non-null count. Jadi dia menghitung berapa data yang terisi. Nah, misalnya kan ini di sini kan ada ya 891 entries, jadi total datanya itu ada 891. Nah, di passenger ID itu 891 semua. Nah, di age ini cuma ada 714. Jadi ada beberapa sisanya itu dia datanya 0 atau enggak ada. Atau juga di kabin ini. Nah, di kabin ini yang banyak sekali data 0 di sini. Sekitar ya hampir banyak sekali. Yang terisi cuma 204. Kemudian yang embark ini hanya 3. Oke. Nah, di situ. Nah, oke. Nah, untuk langkah selanjutnya itu ada ekstraksi fitur dan prapemprosesan. Jadi kita semacam membersihkan datanya. Seperti itu. Nah, ya hal-hal yang dapat dilakukan itu ya ini hilangkan kolom-kolom yang kira-kira kurang mendukung. Jadi ini ya karena kabin itu banyak yang 0, jadi mungkin bisa kita hilangkan. Kemudian passenger ID sama nama penumpang. Nah, itu kan kayak datanya kurang mendukung ya untuk membantu prediksi. Jadi ya, jadi bisa kita hilangkan. Kemudian tiket ini isinya kan nomor tiket. Jadi tidak
tidak perlu dimasukkan untuk sebagai data masukan. Oke, seperti itu. Oke, kemudian setelah ini di drop, nah kita mengatasi data-data yang hilang. Nah, seperti ini ya, yang di bagian umur kan yang hilang cuma 100-an. Jadi siapa tahu ini berpengaruh. Oke, jadi bisa di sini sebenarnya ada dua opsi untuk cara mengatasi data yang hilang. Itu bisa kita hilangkan data yang sekelompok data yang misalnya fiturnya itu hilang, atau kita bisa diisi dengan salah satu dengan data baru. Misalnya di Edge ini langsung aja sih. Jadi aku hitung rata-rata itu yang rata-rata penumpang yang naik ke sana umurnya itu berapa, kemudian aku langsung masukin ke ini data umur yang hilang ini. Pakai fungsi ini ya, fill NA. Nah, kemudian di sini embark yang karena masih ada 3 data yang hilang, langsung ini aja aku kasih warna unknown gitu. Oke, setelah di sini langsung cek kolom yang masih ada itu apa aja. Di sini. Nah, dari sini sudah berjumlah 891 entry. Nah, itu sudah lengkap semua datanya. Oke. Nah, selanjutnya itu ubah data yang berbentuk kategori. Nah, jadi karena memang masukan di metode machine learning itu umumnya atau harusnya itu berbentuk angka, maka yang data yang berbentuk kategorikal itu kita ubah. Nah, data kategorikal itu misalnya di sini ya, ada jenis kelamin itu kan kategorikal, apakah dia laki-laki atau perempuan. Kemudian ada lagi yang di embark di sini, apakah dia termasuk C atau yang S atau yang Q intinya. Nah itu. Nah di sini kita pakai fungsi ini kategorikal Titanic dataset. Nah, oke. Kalau misal ini ya, SexDF ini nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini, apakah dia masuk kategori female atau kategori male. Jadi nanti akan menambah fitur baru. Ini kalau male, kalau misalnya dia male, nanti di sini nanti ini akan berbentuk 01. Kalau female nanti akan berbentuk 10. Nah, seperti itu. Itu juga sama dengan yang kategori embark di sini. Nah, hasil akhirnya nanti seperti ini. Nah, jadi ini yang seks ini akan terextend ya. Jadi ini kategori female atau male. Terus kemudian yang embark ini akan menjadi seperti ini, kategori C, Q atau S atau U. Tuh seperti itu. Oke. Nah, itu untuk pra pemrosesannya. Kemudian dari sini ada pembagian training, data untuk training dan data untuk tes. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu masukan sama keluarannya. Kalau dari sini masukannya itu yang karena ini sudah diubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Nah, nanti ya, yang bentuk kategorikal ini bisa kita hapus datanya, bisa kita drop kolomnya. Terus kemudian yang di kolom survive ini juga kita drop karena ini merupakan keluarannya. Oke.
Kemudian ini yang akan jadi data masukannya seperti ini nanti. Nah, langsung kemudian kita bagi data untuk training dan untuk tes. Nih, kita pakai trend test split dengan ukuran tesnya nanti 0,2. Oke. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke langkah training data. Oke. Nah, ini mulai. Nah, jadi di tahap ini kita bisa langsung sekalian mengetahui akurasinya itu seberapa. Nah, jadi di sini kita mencoba 3 metode untuk trainingnya. Itu ada ini random forest, kemudian ada ini k-nearest neighbor, dan ada ini naive Bayes. Ini salah. Oke. Jadi untuk kode trainingnya itu seperti ini. Itu kita import dari library scikit-learn-nya, kita import metodenya. Kemudian ini kan dalam bentuk objek ya. Kita inisiasi objeknya, classifier-nya di sini dalam bentuk ini objek random forest. Kemudian di classifier-nya ini kita training pakai fit data X train-nya, Y train-nya ini buat untuk data inputan latih, sama ini luarannya yang buat latih. Kemudian ini nanti di prediksinya kita predik semua yang ada di tes ini. Nah, kemudian untuk skor ini kita mengetahui akurasinya. Oke, jadi di sini random forest kita dapat 82, 0,82. Kemudian kita coba k-nearest neighbor. K-nearest neighbor, kemudian jumlah neighbornya kita set 5 aja. Oke, k-nearest neighbor itu kita dapat 73. Nah, kemudian di naive Bayes kita cuma dapat 68. Nah, jadi dari sini bisa kita pilih mana metode pengklasifikasi yang mau kita gunakan untuk machine learning kita. Jelas yang paling banyak ininya, yang paling tinggi akurasinya, kita pakai ini saja. Oke. Nah, terakhir itu kita evaluasi metodenya. Nah, kita bisa pakai ini confusion matrix, F1 score, sama ini k-fold cross validation. Nah, kita lihat confusion matrixnya, dia seperti ini. Jadi ini yang dari sini itu yang true negatif, ini true positifnya, ini ini false bentar, ini false positifnya, ini false negatifnya. Ya, false negatif. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi true negatif, true positif, false negatif, false positif itu seperti apa? Jadi true negatif itu emang saat dia data aslinya itu salah, diprediksi salah, dan data aslinya itu juga salah. Jadi dia true negatif. Kalau true positif ya data aslinya itu benar, terus
data prediksinya juga benar. Nah, gitu. Kalau false positif itu datanya yang benar itu, yang data aslinya itu salah, data aktualnya itu salah, tapi malah dia diprediksi benar. Nah, sementara kalau false negatif, data aslinya itu benar, tapi malah diprediksi salah. Ya, gitu. Nah, jadi karena tadi akurasinya cukup tinggi ya, jadi bisa dilihat yang di sini, yang true negatifnya sama true positifnya itu jauh lebih tinggi daripada ini false positif sama false negatifnya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa pakai F1 score. Nah, di F1 score-nya itu cuma dapat 0,75. Jadi oke. Kapan kita pakai akurasi, terus kapan kita pakai F1 score? Nah, itu kalau misalnya contohnya di klasifikasi tapi 2 kelas gitu ya. Jadi kapan kita pakai akurasi? Kita pakai akurasi itu kalau misalnya jumlah data dari 2 kelas tersebut itu seimbang. Jadi misalnya kalau contohnya ya di data Titanic tadi, data latih yang untuk yang dia labelnya positif itu misalnya ada 50 dan data negatifnya itu juga 50. Nah, itu kalau pakai akurasi cukup. Nah, kalau pakai F1 score itu kalau misalnya data di kelasnya itu nggak imbang, misalnya yang positif, data training yang positif itu ada 50, tapi data training yang negatif itu cuma 25. Nah, jadi untuk kita pakai akurasi itu agak untuk menilai model performa modelnya itu kurang cocok. Nah, juga kita pakai F1 score itu kalau hasil false positif sama false negatifnya itu berdekatan. Jadi karena ini gak jauh ya, antara jadi itu 26 sama 8. Jadi kita pakai F1 score. Nah, sama akurasi dan F1 score itu kalau misalnya nilainya mendekati 1, itu ya bisa kita bilang model tersebut bagus. Oke, seperti itu. Biasanya yang kalau misalnya akurasinya sudah sekitar lebih dari 75 atau 80 itu atau 70 pun masih bisa diterima sih untuk modelnya. Oke, nah yang ketiga ini pakai cross validation seperti tadi. Oke, ini kita pakai ini ya, yang random forest. Jadi di sini kita pakai scikit-learn, model selection, terus import fungsinya ini cross-val score. Nah, di fungsi ini parameternya itu classifier-nya apa, kemudian langsung data masukan sama data luarannya itu. Terus di sini cross validation-nya itu ada berapa? Nah, di sini kita pakai 5, jadi 5 cross validation. Nah. Oke, nah dari situ kita dapat akurasi tiap-tiap performanya. Jadi kalau misalnya kita pakai 20 data pertama sebagai data tes dan sisanya itu training, kita dapat ini 78. Kemudian yang selanjutnya itu 79. Dan selanjutnya 85, kemudian 75, kemudian 85, 83.
Jadi kalau cross validation itu kita dapat nilai akurasinya itu lebih bisa diterima daripada kalau misalnya kita cuma train test split satu kali, terus kita cuma dapat nilai yang misalnya 0,75 doang gitu. Oke, terus untuk jadi dari sini kita bisa cari rata-ratanya ya. Rata-rata dari itu, jadi rata-rata akurasinya seperti ini, 80%, 0,80. Oke, nah selanjutnya ini ya kita deploy model machine learning. Nah, untuk mendeploy model machine learning ini kita dapat menggunakan bantuan package Pickle. Jadi Pickle ini dia dia akan menyimpan file bytes-nya dari variabel classifier ini ke dalam bentuk file yang nantinya itu bisa kita gunakan kembali. Jadi misalnya ini sudah saya run, langsung di sini dia langsung tersimpan modelnya. Nah, selanjutnya kita bisa mencoba ini prediksi dengan data model yang sudah dibuat. Jadi pastikan masukannya itu sesuai ini ya, sesuai urutannya ini, dan masukannya itu dalam bentuk ini NumPy array. Jadi ini kita pertama muat modelnya dulu, pakai Pickle juga, Pickle load, ini open directory modelnya. Kemudian kita siapkan data inputnya, ini pakai NumPy array. NumPy array seperti ini, misalnya P class nanti 1, kemudian age-nya 22, dan seterusnya. Kemudian data itu di reshape seperti ini, reshape 1 dan min 1, agar dia bisa masuk ke itunya, ke metode pengklasifikasinya. Nah, nanti langsung predik data. Nah, nanti dia akan menghasilkan ini array 1. Jadi luarannya itu nanti 1. Oke. Berarti kalau misalnya ada bentuk data seperti ini, nanti penumpangnya itu akan selamat ya, seperti itu. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita ke materi contoh klasifikasi selanjutnya. Oke, jadi setelah ini, oke, run code. Itu run, oke, aku run code-nya kok value-nya beda ya sama yang di meeting. Itu run code yang mana ya? Yang di classifier kah? Yang pas training data? Training plus evaluasi metode. Oke ya, yang ya mungkin oh ya yang itu ya run code pas di
mungkin ya. Nah, di sini ya. Ya, nanti ya mungkin di situ akan sedikit berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang 81, ada yang 80, atau yang mungkin ada 78. Nah, karena itu sesuai dengan ininya, metode cara kerja metode pengklasifikasinya. Ya, kalau misalnya teman-teman pakai KNN itu diulang-ulang kayaknya akan sama. Nah, sementara random forest itu kan secara singkatnya ya, dia jadi dia akan mengenerate sebuah tree yang banyak gitu ya. Oke, beberapa tree yang banyak. Nah, dari tiap tree tersebut itu dia akan mengklasifikasikan data itu ke sebuah kelas. Jadi misalnya dia random forest ini membuat 10 tree ya, 10 tree. Oke. 10 tree itu nah nanti misalnya tree pertama. Yang tree pertama dia mengklasifikasi hasilnya A. Terus tree kedua hasilnya B, yang ketiga A, yang keempat A, yang kelima B, dan seterusnya. Nah, itu nanti dia akan dipilih yang mana lebih banyak yang mana, dia mengklasifikasi ke kelas tertentu. Misalnya yang kelas A dia lebih mengklasifikasi lebih banyak, jadi luarannya nanti A. Seperti itu. Oke, jadi emang kalau misalnya ini nanti di run lagi, ya akurasinya akan berubah. Tapi ya itu 78. Terus kalau misalnya di run lagi ya 78. Terkadang 83. Nah, jadi ya sekitaran ya mungkin sekitaran 78 sampai 83 kan. Seperti itu. Karena dia mengenerate tree-nya itu ya emang random seperti itu. Jadi nggak masalah kalau misalnya nanti beda-beda. Oh, ya. Ya, yang kayak nearest neighbor sama naive Bayes cenderung sama. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, seperti Oke, langsung saja ya kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita akan sedikit main-main tentang NLP di sini atau Natural Language Processing. Jadi kita akan membuat salah satu model untuk analisis sentimen, tapi dalam bahasa Inggris ya, karena datanya memang dalam bahasa Inggris. Oke, jadi yang sudah disediakan yaitu ada 3 buah data tentang review produk ya. Ini review produk di sini. Oke. Review produk dan juga sentimennya apakah dia itu bagus atau jelek. Nah, jadi memang salah satu contoh penerapan analisis sentimen, nah itu juga bisa untuk menilai produk ya dari review penggunanya. Nah, misalnya ada produk di web GSM Arena itu ya, nah, kan ada review-reviewnya banyak dari pengguna itu ya kan bisa kita mining mining data reviewnya. Nah, terus kemudian kita bisa analisis kira-kira ada berapa sih yang review produk itu bagus sama yang review produk itu jelek. Nah,
Itu. Jadi mungkin kalau review produk dari analisis sentimen ya bisa lebih natural ya daripada kita kayak memberi bintang seperti itu. Oke. Nah, ini kita bentuk datanya seperti ini ya. Jadi ada teks di sini, kemudian di sini ada outputnya. Dia pemisahnya itu pakai tab. Pakai tab. Oke, jadi kita bisa menggunakan bantuan pandas dan fungsi jadi pakai bantuan pandas dengan ini read CSV-nya. Terus kemudian nah kita set ini separatornya itu pakai tab. Nah, jadi backslash t itu pakai tab, kemudian nggak ada headernya. Headernya nggak ada, nggak pakai header. Oke, nah nanti langsung dia akan terpisah seperti ini. Oke, itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kan setelah muat data ya kita akan prapemprosesan. Oke, jadi prapemprosesan di teks itu ya ada beberapa sih. Kayak seperti gimana kalau misalnya teks itu kayak nggak umum gitu ya, misalnya bukan nggak umum sih, nggak formal. Misalnya kita ngetik yang itu cuma YG, ya, bagaimana kita rekonstruksi teks tersebut. Jadi untuk salah satu beberapa hal yang bisa dilakukan di prapemprosesan untuk data teks itu ya, ini salah satunya di sini. Ini menghilangkan tanda baca. Kan di sini ada ya, ini pakai koma, ada yang pakai tanda seru banyak itu. Terus juga yang selanjutnya itu menghilangkan stop words. Nah, jadi ada sebuah istilah di NLP itu yang namanya stop words, yaitu kata-kata yang kurang memberikan arti untuk hal tertentu. Nah, misalnya kan analisis sentimen ya, analisis sentimen kan tentang kata-kata yang intinya kayak bernilai yang berkonteks baik dan buruk itu ya. Bagaimana kalau misalnya ada sebuah kata dan gitu ya, kata hubung dan atau saya. Nah, itu kan untuk konteks baik buruknya kan dia tidak terlalu mengaruh. Jadi kita bisa menghilangkan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengolahan teks ini kita bisa pakai package ini NLTK, Natural Language Toolkit. Jadi NLTK ini sudah menyediakan beberapa fungsi yang memudahkan kita untuk memproses teks seperti itu. Oke, sebelumnya kita menentukan ini ya, input dan outputnya, teksnya, teks sama labelnya. Oke, jadi di sini kita cuma pakai dua ini ya. Sebenarnya ada beberapa fungsi di NLTK sendiri itu yang bisa membantu pemrosesan tertentu seperti lematisasi, lematize, dan stemming. Nah, stemming, kalau stemming itu intinya kita memangkas imbuhan seperti itu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada yang namanya kata dasar itu ya. Kalau misalnya ada kata yang membangun gitu, nah kita kan bisa mengubah membangun itu biar jadi kata dasarnya, misalnya bangun itu. Nah, salah satunya itu. Kalau ini kita cuma pakai ini penghapusan tanda baca sama stop words. Yang belum ada NLTK bisa menginstalnya ya. IP
install NLTK. Oke. Terus di sini kita download stopwords-nya itu. Mungkin bisa kita lihat stopword-nya dalam bahasa Inggris itu seperti ada apa aja. Nah, ini jadi ada about, after, again, dan kata-kata yang lain. But, by, could not, didn't, even, is, dan bla 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 itu kan. Nah, itu merupakan kata-kata yang dianggap kurang apa ya? Kurang mencerminkan suatu hal seperti itu. Jadi kalau misalnya dibuat analisis sentimen ini kurang ngaruh untuk sentimen tertentu. Oke. Terus ini ada punctuation tokenizer, itu buat menghapus apa? Tanda baca. Oke. Jadi di sini. Nah, ini kan kita memfilter tiap teksnya ya, mempreproses tiap teksnya yang ada di list ini. Jadi di sini kita hapus semua tanda bacanya. Terus juga teksnya kita buat ke lowercase atau huruf kecil semua. Nah. Terus kan teks baru ini hasil dari sini. Hasil dari sini kan ini di tokenize ya. Tokenize itu jadi biar ini kan masukannya satu kalimat. Nah, jadi di tokenize itu nanti biar luarannya itu terpisah kata-katanya seperti itu. Nah, di sini kan kita gabungin lagi kata-katanya. Nah, sama kayak di sini, ini kita tokenize lagi biar kepisah antara kata-katanya. Jadi satu kalimat dipisah menjadi kata. Nah, nanti di sini kita hapus stopword-nya. Jadi kalau misal ada ini ya, tiap kata nanti disimpan di list tokens ini. Jadi kalau misalnya di dalam list token itu ada stopword, nah, nanti dia akan dihapus. Nah, kemudian nanti akan disimpan di sini, filter text. Nah, bisa kita coba. Mungkin bisa kita bandingkan ya. Misal ini 10 teks awal, ini yang belum difilter sama sudah yang difilter di sini. Nah, ini kan misalnya di teks pertama, so there is no way for me to plug it in here, bla 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 bla. Nah, yang kayak ini, so there is ini, nah ini kan termasuk stop word, jadi ini dihapus. Ini tinggal cuma w plug as unless go converter, bla bla bla. Nah itu. Oke, lanjut. Nah, oke, seperti itu. Nah, di sini, selanjutnya kita langsung memulai tahap training data. Nah, seperti yang tadi kita membagi data latih dan data tes, seperti itu. Nah, di sini kita bisa untuk teks klasifikasi sendiri kita bisa manfaatkan pipeline. Nah, jadi pipeline di sini dia berisi ekstraksi fiturnya dan metode pengklasifikasinya. Jadi ini pakai multinomial NB, naive Bayes. Oke. Ini nah, untuk ekstraksi fitur di teks itu kan teksnya kan dalam bentuk tulisan. Nah, maka dari itu kita perlu ubah teksnya itu gimana caranya dalam bentuk angka. Nah, itu kita bisa
memanfaatkan salah satunya ini count vectorizer, atau kalau di NLP itu ada namanya istilah term frekuensi. Jadi ya intinya di situ kita ngitung berapa jumlah kata yang ada di situ. Terus nanti akan dibentuk vektor yang panjang banget ya, isinya semua kata yang ada di dataset itu. Nah, nanti akan oke. Ya, intinya ekstraksi fiturnya seperti itu. Nah, cukup rumit sih untuk menjelaskannya. Nah, oke. Nah, setelah ini masuk ke count vectorizer, nanti langsung diklasifikasikan pakai multinomial naive Bayes. Oke. Jadi ini train tes. Nah, kita langsung cek skornya nanti. Oke, nah ini pakai multinomial NB kita dapat 0,77. Oke, dengan count vectorizer. Terus kita coba pakai random forest, hasilnya 0,76. Nah, itu. Oke. Nah, terus di sini kita bisa coba memprediksi dengan menggunakan model. Misalnya teksnya seperti ini ya, great product, I use it all the time. Nah, ini prediksinya dia 1. Jadi ini termasuk teks dengan sentimen positif. Nah, misalnya kita coba yang lain ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, kita coba prediksi. Hasilnya masih 1. Oke, apa ya? Contohnya yang agak sangat negatif ini. Ini ya, tapi ada kata good di sini. Masih 1. Nah, ini contohnya seperti itu. The device was broken when applied. Oke, dia prediksinya 0. Jadi ini termasuk yang sentimen negatif. Nah, seperti itu. Oke, ini terakhir ya. Kita mengevaluasi metode tersebut pakai default cross validation. Oke, jadi kita dapat akurasi. Oh ya, ini pakai yang multinomial NB karena yang di atas itu lebih bagus. Oke, jadi kita dapat data dapat akurasi sekitar 0,78%. Nah, tunggu. Nah, untuk kasus tadi kan kayak misalnya ada yang beberapa data atau beberapa inputan itu tidak terprediksi secara benar ya. Nah, salah satu cara untuk menanggulangi hal itu ya kita bisa menambah data training. Nah, dicontohkan ya kan ini tadi kita cuma mencoba salah satu file di sini. Nah, teman-teman bisa coba kalau misalnya menggabungkan ketiganya. Nah, nanti itu seperti apa? Oke, seperti itu.
Oh ya. Ya itu ya. Kenapa deploy model machine learning-nya pakai random forest? Ya itu sih emang apa ya, cuma kebiasaan aja, sebenarnya bebas ya, teman-teman bisa pakai KNN, bisa pakai naive Bayes, bisa pakai SVM dan yang lain-lainnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih tahu kapan kita pakai model ini, kapan kita pakai model yang ini, nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri ya, dan mengulik matematika di dalamnya seperti itu. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Apakah teman-teman ada yang tanyakan? Ya mungkin bingung. Nah, kalau misalnya udah training buat apa? Ini nantinya ya modelnya. Nah modelnya itu teman-teman ya bisa konsum di aplikasi teman-teman. Jadi contohnya kalau Python kan kita deploy modelnya pakai pickle ya, pickle di sini. Nah ini kan file hasil deploy model machine learning kita. Nah itu kan kalau di Python kita bisa bungkus file tersebut dalam bentuk web service, nah, itu web API. Nah itu teman-teman bisa gunakan langsung. Oke seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Lindy. Halo Lindy, apakah masih bangun? Halo. Yo. Yes. Oke, contoh. Ini udah semua ya dijawab sama Yuda. Jadi ya kalau ada pertanyaan, ini nanti fungsinya untuk apa? Nanti di sesi kita bagian akhir-akhir akan ada kita itu mengimplementasi ke aplikasi yang kita bangun seperti itu. Mantap. Nah, 3 menit lagi ini minta tolong untuk mengisi feedback dong, begitu. Ternyata banyak yang tidak tahu kalau hari ini kelas. Tadi udah aku hubungi dan mungkin next time aku akan lebih intens untuk ini ya, lebih ngechat ya. Cuma orang segini aja. Oke, siap. Ya udah mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih atas antusiasmenya hari ini. Mohon maaf jika masih belum bisa memberikan materi yang terbaik atau sesi yang paling efektif mungkin, karena sesungguhnya belajar seperti ini kan sebenarnya enaknya kan offline ya, tapi kita saat ini sedang ada beberapa halangan, termasuk salah satunya virus corona, begitu. Ya udah mungkin seperti itu aja teman-teman. Nanti video ini sudah direkam dan akan di-share di grup. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, mungkin seputar materi yang kemarin, saya kemarin lihat juga ada yang tanya, tapi belum direspon oleh Mas Yuda. Kayak gitu, mungkin Mas Yuda nanti minta tolong direspon ya, kayak gitu, supaya dia nggak sedih atau lain lah gitu. Ya, teman-teman, terima kasih. Saya tutup sesi hari ini. Semoga
bisa mengimplementasikannya ke project teman sendiri. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Stop record.